Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Di video kali ini Kak Sugeng akan bahas 10 soal yang sering keluar pengetahuan kuantitatif di TPS UTBK. Oke. Kenapa Kak Sugeng langsung bahas 10 soal? Karena tadi Kak Sugeng sudah vote ke teman-teman semua. Jadi Kak Sugeng nanya kan, untuk satu soal itu kira-kira kalian tuh butuhnya 5 soal atau 10 soal sih gitu kan. Nah, di sini dari 435 suara, walaupun ini tidak merepresentasikan semua subscriber Kak Sugeng, tapi dari 435 ini menjawab ingin satu video itu 10 soal ya. Jadi ada 89%, sisanya itu satu video 5 soal. Jadi Kak Sugeng akan coba 10 soal satu video. Kalau rame ya, jadi Kak Sugeng akan lanjut video selanjutnya 10 soal ya. Kalau nggak rame berarti nanti Kak Sugeng kayak biasa aja 5 soal ya gitu. Gimana biar rame? Teman-teman like video ini ya teman-teman. Jadi kalau banyak yang like kemudian banyak yang komen juga, jangan lupa komen juga ya. Nanti direkomendasikan oleh YouTube, nanti masuk ke beranda-beranda teman-teman yang lain gitu ya. Makasih nih ya udah like. Pokoknya like dulu yuk ya. Sebelum kita lanjut teman-teman like dulu. 1 2 3. Oke, makasih ya yang udah like. Langsung aja kita ke pembahasannya. Untuk nomor 1, kita lihat di sini, silahkan teman-teman dicoba dulu ya. Nanti teman-teman silahkan cocokkan jawabannya. Nah, gimana caranya? Tentu di sini ada nilai X itu di antara 1 dan 0. Kemudian 1 dikurangi X pangkat 6 per 1 min X pangkat 3 itu adalah P, dan Q-nya adalah 1 tambah X pangkat 3. Tentu di sini kita udah tahu kan, kalau si nilai P itu bisa kita tulis menjadi 1 min X pangkat 3 dikuadratin, ya nggak sih? Sama aja pangkat 6 kan? Ini kuadratin. Nah, kenapa kayak gini? Karena bawahnya adalah X pangkat 3. Nah, karena ini bisa dirubah jadi 1 plus X pangkat 3 sama 1 min X pangkat 3 ya. Ini sering banget keluar ya teman-teman ya. 1 min X pangkat 3. Nah, ini bisa kita coret. Jebret. Nah, berarti si nilai P itu adalah 1 ditambah X pangkat 3. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, sedangkan nilai Q adalah 1 ditambah X pangkat 3. Yuk, kita ubah aja lah nilai Q-nya ya. Q itu kan adalah 1 ditambah X pangkat 3. Dimana nilai Q itu adalah, kalau kita jabarkan, ini 1 pangkat 3, 1 ya. Kemudian ditambah 3X, oke. Kemudian ditambah 3X kuadrat. Kemudian nanti ada ditambah X pangkat 3. Nah, ini penjabaran dari pangkat 3 itu. Nah, artinya di sini 1 ditambah X pangkat 3, 1 ditambah X pangkat 3 itu adalah P, ya enggak? Artinya nilai Q sekarang adalah P ditambah 3X ditambah dengan 3X pangkat 2. Berarti Q dikurangi P itu sama dengan 3X ditambah 3X pangkat 2, oke? Nah, kita lihat X-nya sekarang. X-nya itu di antara 1 dan 0. Ini kan bilangan positif ya. Kalaupun dimasukin berapapun, dia pasti positif. Artinya dia lebih dari 0. Artinya si Q dikurangi P itu lebih dari 0 ya. Kalau kita masukin kan. Nah, berarti nilai Q itu adalah lebih dari P. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi udah dapet deh. Q lebih dari P. Ada nggak? Ada B ya. Atau P-nya lebih kecil daripada Q. Paham ya? Yuk, kita lanjut nomor 2. Nah, untuk nomor 2, fungsi komposisi ini juga sering muncul di UTBK, di TPS, PK, teman-teman ya. Teman-teman harus paham benar untuk mengerjakan soalnya. Yuk, di pause dulu, kerjakan, lalu nanti samakan jawabannya ya. GOF, tentu GOF itu ya, GOF X ya. Ini tuh artinya si Fx dimasukin ke G ya. Tapi kalau nggak kebayang, kita tulis aja G dulu ya, baru Fx ya. Penulisannya kan bisa gini. Gx-nya apa? Tulis 2x negatif 1. Fx-nya apa? Fx-nya adalah x kuadrat plus 4x dikurangi 5. Nah, yang namanya fungsi komposisi itu dari kanan ya, kita masukin ke kiri. Iya, dapat ya, jadi 2. X-nya ganti jadi x kuadrat plus 4x dikurangi 5 dikurangi 1. Jangan lupa ya. Maka didapatlah nilai 2x kuadrat plus 8x minus 10 dikurangi min 10 min, berarti min 11. Ada nggak?
2x kuadrat plus 8x min 11a. Mudah ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut nomor 3. Silakan teman-teman kerjakan dulu ya, pokoknya nanti kalau udah samakan jawabannya, oke? Jangan lupa juga yang belum like dulu ya, biar nanti video ini rame. Oke. Diketahui data sebagai berikut. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11. Data tersebut ditambahkan dua bilangan asli yang sama besar, sehingga diperoleh rata-rata baru dengan rata-ratanya 9. Nah, P adalah selisih median data yang baru dengan rata-rata yang baru. Rata-rata barunya udah 9 ya, tinggal cari mediannya. Tentu yang namanya rata-rata itu kan jumlah data ya. Jumlah data dibagi banyak data. Nah, berarti rata-ratanya kan kita mau 9 tadi. Jumlah datanya berapa? Yuk jumlahin aja deh. 10, 20, ya nggak? 20 ditambah berapa nih? Tambah 5, 25, ini 20, berarti 45 ya. Nah, berarti 45 ditambah, karena kita maunya X-nya ada 2 kan? Karena sama besar, berarti 2X, langsung aja ya. Dibagi dengan berapa data jadinya nih? Ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditambah 2, 9 ya. Oke, berarti 2X sama dengan 81 dikurangi 45. Maka di sini 2X sama dengan 36 ya. Maka X-nya adalah 18. Sip. Oke, dapatlah X-nya itu 18. Tentu kita harus cari tahu mediannya kan, karena dia selisih antara median. Coba kita urutkan kalau mau nyari median ya. Karena X-nya adalah 18, berarti 2, 3, 5. Ini udah berurut ya. 7, 8, 9, 11, 18, 18. Tengah-tengahnya berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, 8 ya. Rata-ratanya adalah 8. Mediannya nih 8. Ya nggak? Ke kanan 4, ke kiri 4. Kalau mediannya 8, berarti nilai P ya yang kita cari adalah mediannya 8 dikurangi rata-rata baru 9, berarti P-nya adalah negatif 1. Kalau P-nya negatif 1, sedangkan Q-nya adalah negatif 12, mana yang lebih gede? Yang lebih gede itu yang kecil. Nah, jadi P lebih besar ya. P lebih besar daripada Q. Ya, hati-hati nih, ada negatifnya ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, paham ya teman-teman ya? Yuk, kita lanjut nomor 4. Silakan teman-teman pause video ini, kerjakan dulu, nanti hasilnya samakan ya. Pokoknya teman-teman kalau nonton video Kak Sugeng, bawa catatan, tulis ya. Fx 2x plus 3. 3f kuadrat x adalah fx tambah 7 dipenuhi oleh x1 dan x2, maka x1 tambah x2. Nah, ini teman-teman kalau udah bentuknya penjumlahan, ini kan akar-akar, langsung aja menjurus ke min B per A. Ingat-ingat ya. Oke, langsung kita praktekkan dulu. 3fx-nya yaitu 2x plus 3 dikuadratin ya, sama dengan fx-nya apa? 2x plus 3 plus 7 ya. Ini Kak Sugeng dari sini nih. Ya, gitu ya. Yuk, langsung kita jabarkan aja teman-teman semua. Nanti dulu 3-nya 4x kuadrat ya nggak? 4x kuadrat tambah 2 kali 2, 4 kali 3, 12. 12x ditambah 9. Ini 2x, ini bisa langsung nggak? Bisa dong, 2x ditambah 10 ya. Sehingga di sini 12x kuadrat ditambah ya nggak? 36x ditambah dengan 27 dikurangi dengan 2x dikurangi 10 sama dengan 0. Oke. Berarti dapatlah 12x kuadrat ditambah 24. Sorry, kok 20? Masih 34 ya. 34x 27 berarti 17 sama dengan 0. Nah, artinya kalau dia dipenuhi oleh x1 dan x2, tadi Kak Sugeng udah singgung, x1 ditambah x2 itu adalah min B per A. Jadi min B-nya kan yang mana nih? Yang ini B ya, ini B, ini A, dan ini C sebenarnya. Berarti jawabannya berapa? Min dari 34 per 12. Sehingga jawabannya berapa? Bagi 2 aja ya. Negatif 17 per 6. Ada nggak? Ada dong. D.
Wih, betul ya teman-teman? Sama nggak tadi? Yuk lanjut, nomor 5. Coba teman-teman pause dulu videonya, lalu teman-teman kerjakan ya. Untuk menyelesaikan pembangunan sebuah jembatan dibutuhkan 24 orang pekerja untuk targetnya itu 35 hari. Setelah 8 hari bekerja, setengah dari jumlah pekerja berhenti. Nggak tahu kenapa. Agar pembangunan jembatan tetap selesai dibutuhkan waktu tambahannya berapa gitu kan. Nah, untuk soal kayak gini kita bisa gunakan rencana ya versus realita gitu ya. Jadi ada rencana kan, ada rencana itu akan sama dengan nanti kenyataannya berapa gitu kan, atau realita deh. Realita. Oke. Di sini rencananya itu adalah berapa sih? Rencananya itu 24 pekerja, ini pekerja ya, dikali dengan 35. Ya nggak? Ini rencananya. Yang terjadi 8 hari telah selesai, ya nggak? Berarti 24 dikali 8 hari. Ditambah ya. Kenapa ditambah? Karena kan nanti di sini ada tambahan, maksudnya atau gitu ya. Jadi di sini ditambah berapa? Sisanya berapa sih dari 8 hari udah dilaksanakan, berarti atau gini deh. 8 hari kan. Nah, sekarang ada informasi apa? Setengah dari jumlah pekerja berhenti. Ya, berarti kita mau setengahnya berapa dari 24? Berarti 12. Nah, waktunya berapa gitu ya. Jadi kita berbicaranya rencana realita. Oke, ini kalau kita kali-kalikan kan panjang ya teman-teman. Kita sederhanakan saja. Karena yang paling kecil 12 bagi 12 bagi 12 dapat 2 bagi 12 dapat 2. Nah, tentu ini lebih mudah ya. Maka dari itu kita dapat 70 sama dengan 16 ya, ditambah dengan waktu ini. Maka waktunya adalah 54. Langsung aja ya. Nah, berarti 54 ini untuk diperlukan biar tepat waktu. Berarti dia itu membutuhkan waktu tambahannya. Ini tambahan ya. Tambahnya berapa? Yang tadinya 35 hari nih, jadinya 54. Berarti tambahnya berapa? Kita tinggal kurangi aja ya. 19 ya. Oke, betul 19. Ini tambahan waktunya. Ada ya, oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi pakai rencana plus realita. Oke, lanjut nomor 6 teman-teman ya. Oke, sebelum nomor 6, Kak Sugeng ada rekomendasi tryout akbar buat teman-teman yang belum mengikuti tryout atau yang ingin mengasah kemampuannya sudah sampai di mana. Bentar lagi UTBK loh. Nah, di Siap UTBK. Nah, kenapa Kak Sugeng rekomendasikan ini? Karena manfaatnya banyak banget. Yang pertama itu adalah menggunakan sistem CBT yang sesuai dengan UTBK. Tentu penilaiannya juga menggunakan IRT ya. IRT itu ya sesuai dengan UTBK banget kan sistemnya. Kemudian ada peringkatan nasional dan soal HOTS juga ada pembahasannya. Ini yang paling penting. Karena nanti kalau teman-teman misal kerjakan matematika nih, salah, nanti ada pembahasannya, gitu ya. Jadi di sini ada 3 kali pelaksanaan, silakan aja mau yang tanggal 8 sampai 10, 15 sampai 17 atau 22 sampai 24. Nah, gimana caranya? Teman-teman cara daftarnya silakan aja masuk ke siaputbk.com di browser teman-teman, kemudian pilih nanti tryout. Ada yang harga 19.900, ada yang 49.900. Nah, di sini bisa gunakan harga segini tuh dengan menggunakan kode Sugeng 404. Jangan lupa ya, jangan sampai teman-teman lupa memasukkan Sugeng 404 ya. Di sini nanti dapat diskonnya teman-teman ya. Lalu silakan check out dan sampai ketemu di tryout akbar di Siap UTBK. Makasih ya teman-teman, pokoknya harus ikut teman-teman ya. Lanjut, kita ke nomor 6 tadi ya. Oke, gimana cara untuk menentukan soal nomor 6 nih? Yuk, di pause dulu videonya ya. Oke, berarti di sini ada sebuah persamaan Persamaan fungsi ya, grafik sebenarnya. Karena yang ditanya adalah garis singgung ya, di titik dengan absisnya 2. Absis itu X, teman-teman ya. Nah, Kak Sugeng udah wanti-wanti, pokoknya persamaan garis singgung itu hanya butuh 2 unsur dan 1 rumus sebenarnya. Yaitu ada titik. Titik itu X, Y, dan juga ada gradien. Ya, M itu gradien. Juga tentu rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini
Modalnya ini aja. Sekarang kita cek apakah ada titik, baru ada X. X-nya dimasukin ke dalam ini, dapat Y. Ya nggak? Ayo masukin. Maka Y sama dengan negatif 2. 2 kuadrat min 5 kali 2 tambah 7. Berarti Y-nya adalah 4 minus 8 minus 10 ditambah dengan 7. Berarti ini aja minus 1 ya. Berarti Y-nya adalah minus 11 ya. Nah, maka dari itu kita punya titik. Titiknya itu adalah 2, min 11. Oke. Inilah titiknya. Nah, gradiennya gimana caranya? Caranya itu dengan kita turunkan fungsinya. Itu adalah gradien loh. Jadi turunan itu sama aja dengan gradien. Yuk, minus 4x ya. Dikurangi 5. Nah, katanya gradien. Gradien itu kan harus ada angka. Nah, belum ada nih, ada x-nya. Masukin aja x-nya 2. Berarti x-nya sama dengan negatif 4 dikali 2 negatif 5. Maka ya aksen sama dengan ini aja negatif 8, berarti negatif 3, 13. Sip ya. Dapat. Tinggal masukin ke rumus. Yuk, langsung masukin teman-teman. Y1-nya adalah negatif 11. Jadi plus 11 langsung aja. M-nya adalah negatif 13. X min X1-nya adalah 2. Oke, berarti Y plus 11 sama dengan negatif 13X negatif atau positif 26. Dia maunya adalah X-nya di depan. Berarti jadi plus ya. Plus 13X plus Y ya. Oke, 26 dikurangi 11 negatif berapa? Negatif 15 tentunya sama dengan 0. Ada nggak ini? 13X plus Y min 15. Ada dong, C. Wih, hore, dapat ya teman-teman ya. Masih semangat ya teman-teman, lanjut pokoknya karena teman-teman mintanya 10 soal. Lanjut nomor 7. Yuk teman-teman kerjakan nih. Diketahui bangun datar sebagai berikut: segi 6 beraturan, segitiga, siku-siku sama kaki, trapesium, siku-siku, persegi panjang bukan persegi. Persegi panjang bukan persegi. Ya iyalah. Ada berapa bangun yang memiliki banyak simetri lipat sama dengan banyak simetri putarnya? Ada berapa gitu ya. Nah, tentu di sini teman-teman tinggal hafalin aja, Kasum udah beri catatan. Untuk simetri lipat di yang bangun segi 6 beraturan itu ada 6. Kalau digambar juga ya ada 6 ya. Putarnya tentu ada 6, berarti sama. Untuk yang segitiga, siku-siku sama kaki, simetri lipatnya 1, simetri putarnya juga 1. Betul. Untuk yang trapesium sama trapesium siku-siku, simetri lipatnya 0, tapi simetri putarnya ada 1. Berarti ini salah, karena kan harus sama. Untuk simetri lipat yang persegi persegi panjang bukan persegi, itu ada 2. Simetri putarnya juga ada 2. Berarti ini benar. Jadi ada berapakah yang sama? Berarti ada 3. D, teman-teman ya. Oke. Lanjut nomor 8, teman-teman ya. Oke, di post videonya silakan kerjakan, dapat gak coba hasilnya. Ada 700 mahasiswa di suatu kampus, 350 memilih bidang olahraga, 450 memilih kegiatan kesenian. Jika P adalah maksimum yang suka keduanya dan Q minimum mahasiswa suka keduanya, maka selisih P dan Q adalah. Nah, tentu di sini ya, ini juga sering keluar teman-teman ya. Awas jangan salah. Nah, gimana caranya? Caranya itu adalah dengan kita langsung aja ya. Ini kan yang P itu maksimum. Oke, kalau maksimum kita lihat data terkecil ya. Gitu aja, data kecil. Berapa ini data kecilnya? Dari 350, oke 350, selesai. Dan untuk Q itu kan minimum. Tinggal kita jumlahkan ya. Nanti kurangi dengan apa nih totalnya. Jumlahin yuk. 350 ditambah 450, nanti kita kurangi dengan 700. Ini aja berapa ya? 800 ya. 800 kurangi 700 adalah 100. Selesai. Dapat Q P-nya. Yang ditanya adalah P dikurangi Q. Berarti 350 dikurangi 100 dapatlah 250. Wih, dapat ya teman-teman. B. Oke. Yuk, kita lanjut lagi teman-teman ya, nomor 9. Apakah teman-teman bisa nih mengerjakan soal grafik kayak gini? Yuk, di post videonya kerjakan dulu. Pernyataan yang benar dari grafik ini adalah salah satu titik potong dengan sumbu Y adalah 0,-2.
teman-teman harus paham bahwa titik potong sumbu Y itu ketika X sama dengan 0 ya. Jadi kebalikan, kalau misalnya titik potong terhadap sumbu X artinya Y sama dengan 0. Ingat-ingat teman-teman ya. Kalau X-nya 0, masukin aja X-nya 0. Tentu Y-nya 4 dong. Kalau X-nya 0 nih, Y-nya 4 sama min 2. Oh, berarti di sini 0,4 sama 0, min 2. Dia bilang salah satu titik potong adalah 0, min 2. Betul, salah satu ya. Jadi ada 2. Berarti ini kita anggap benar. Nah, kalau satu benar, udah otomatis 3 benar. Kita nggak usah cek sebenarnya ya. Cek nomor 2. FY min Y. Oke. Kita bisa menggunakan apa namanya teman-teman, rumus fungsi kuadrat ya. Jadi masih ingat gak? Y sama dengan A. Kemudian X min apa? Min X1 ya. Kuadrat plus Y apa? Coba teman-teman masih ingat gak rumusnya nih? Oke teman-teman, ini harusnya kan di sini dia ke sumbu X ya. Jadi tidak berdiri, dia apa namanya? Tiduran. Nah, berarti di sini kita fokusnya ke Y berarti kan. Nah, tentu kalau di sini ada 2 titik ya teman-teman, titik 1, titik 2, kemudian ada titik 8,0 ya. 8,0. Ini ingat teman-teman, ini X, ini Y. Ini X1, ini Y1 misalnya, ini X2, ini Y2 misal kan. Tentu nanti kita dapat sebuah rumus yang dilalu rumus apa, fungsi kuadrat dilalui 2 titik ya. X sama dengan A Y min Y1 Y min Y2. Oke, paham ya? Maka di sini X-nya tentu 8. Kita cari A-nya dulu. Y min Y1 berarti Y-nya 0 ya. Y1-nya berapa? Y1 4 min 4. Oke, dikali 0 min Y2-nya plus ya. Plus 2 jadinya kan. Maka di sini dapatlah 8 sama dengan negatif 8A. Tentu jadi nilainya adalah negatif 1. Nah, kalau hanya dapat negatif 1, kita tentu dapat dong persamaannya. Kayak gini kan? Yuk kita masukin aja deh. X sama dengan negatif. Kemudian ini kita gak usah masukin ya. Y1-nya adalah minus 4. Oke, ininya dapat berapa? Y minus plus 2. Oke. Yuk, jadi berapa nih teman-teman ya? Sebenarnya udah benar, tapi kita maunya kayak gini ya. Oke, kita coba deh min. Berarti ini Y kuadrat, langsung aja ya. Min Y, min 4Y plus 2. Berarti min 2 ya. Min 2 ya, jadi min 8. Nah, ini tuh sama aja dengan berapa? X sama dengan negatif Y min 1 kuadrat ya. Kuadrat. Kemudian langsung dikurangi dengan 9. Ya enggak? Karena lebihan 1 ya. Oke, dapat. Nah, kalau kita jabarkan, ini tuh adalah X itu FY sama dengan negatif Y min 1 kuadrat dikurangi dengan 9. Oh, jadi plus ya. Sama, teman-teman. Berarti di sini yang nomor 2 benar. Berarti kalau 2 benar, kita harus cek nomor 4 juga ya ternyata ya. Titik potong sumbu X adalah 8,0. Titik potong sumbu X, iya betul 8,0 ini. Betul ternyata. Benar semua, boy. Jadi jawabannya adalah E ya. Ini emang agak lama di nomor 2-nya ya. Gak apa-apa, karena kita lagi belajar. Terakhir, 10 teman-teman ya. Lagi-lagi grafik. Oh, ini kayaknya yang ditakutin oleh teman-teman deh. Tapi kita coba, kita positive thinking dulu aja. Siapa tahu dia mudah. Titik A itu 0,-1. A itu yang mana ini ya? Caranya, teman-teman kita lihat. Kalau A-nya adalah memotong di sumbu atau ada pada kurva ini, masukin aja 0,-1. Yuk, Y-nya berarti minus 1. 2 pangkat 0 ya. Sorry, 2 pangkat 0 min 2. Berarti min 1, ini kan 1 min 2. Sama ya? Min 1 sama dengan min 1. Oh, ternyata benar. 1 benar ya. Udah otomatis 3 benar. Cek nomor 2. Nomor 2 itu adalah apa? Titik B, 1,0 B ini ya. Masukin juga kan ke dalam fungsi itu.
Benar nggak? 1,0. Masukin 1. Berarti 0 di sini. Ini 2 pangkat 1 dikurangi dengan... Oke, sorry. 2 pangkat 1,0 ya. 2 pangkat 1 dikurangi 2. Berarti di sini jawabannya... Kalau kita masukin... betul ya. 0 itu sama dengan 0 juga nih. Berarti ini 2 benar ya. Coba kita cek. Lagi-lagi kalau 2 benar kita cek nomor 4 ya. Kita gak bisa langsung 4 itu titik D, 2,2D itu adalah bisa juga dimasukin ke sini, bisa juga dimasukin ke sini sebenarnya ya teman-teman ya. Yuk kita masukin lagi-lagi D itu 2,2. 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 2. Betul ya, 2 sama dengan 2. Betul, tapi harus juga masukin sini. Y-nya 2 sama dengan negatif 2 kali 2 ditambah 4. Ternyata 0. 2 itu tidak sama dengan 0, berarti 4 salah. Sehingga jawabannya adalah A, teman-teman ya. Gitu. Gak apa-apa nih, karena teman-teman lagi belajar ya. Udah beres? Oke, silakan nomor 11 teman-teman kerjakan dan hasilnya tulis di kolom komentar. Kak Sugeng mohon banget teman-teman ya, kalau udah belajar dengan Kak Sugeng, tulis hasilnya di kolom komentar ya. Jangan ragu-ragu, jangan takut salah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat kalau misalnya rame, Kak Sugeng akan lanjut lagi. So, teman-teman harus share ke teman-temannya dan juga like video ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.